Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Healthy Alicia Tiboro dengan NIM 22641612, mahasiswi dari Stikes Tanah Toraja dengan program studi S1 Keperawatan semester 3. Izinkan saya untuk membawakan materi penyuluhan yang berjudul faringitis pada anak. Selama beberapa menit ke depan, adapun tujuan video penyuluhan ini dibuat yang pertama sebagai salah satu tugas mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskular, respirasi, dan hematologi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai bahaya flu biasa pada anak-anak. Radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan pada faring atau tenggorokan, di mana faringitis ini merupakan infeksi yang terjadi pada tenggorokan dan terkadang juga mengenai tonsil amandel. Lalu kita akan masuk pada penyebabnya. Kebanyakan faringitis ini disebabkan oleh virus yang juga menyebabkan terjadinya pilek. Bahkan faringitis akibat virus bisa saja sembuh dengan sendirinya tanpa diterapi. Permasalahannya yang ada hanyalah karena penyakit ini membuat anak menderita sehingga anak tidak bisa masuk sekolah karena di dalamnya terdapat bakteri Streptococcus yang merupakan penyebab lain faringitis yang lebih jarang. Nah, tetapi bakteri ini menyebabkan penyakit yang lebih berat. Radang tenggorokan terjadi karena bakteri Streptococcus atau strep throat. Tidak biasa ini akan terjadi pada anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Nah, pada kasus yang jarang, faringitis ini disebabkan oleh infeksi yang tidak biasa. Misalnya infeksi monokleosis, yang dimana ini infeksi tersebut disebabkan oleh virus atau difteri. Nah, selain itu, tonsil atau amandel juga akan bisa mengalami infeksi pada anak-anak dengan faringitis. Ada kalanya tonsil tetap mengalami infeksi atau meradang atau membesar setelah terkena faringitis. Nah, faringitis yang disebabkan oleh bakteri ini bisa juga menyebabkan terjadinya infeksi, peradangan, pembesaran tonsil, dan juga akan muncul pus pada nanah pada lipatan-lipatan tonsil. Nah, abses pada jaringan di belakang atau di sisi faring atau di sekitar tonsil. Setelah mengetahui penyebabnya, saya akan memberikan bagaimana tanda dan gejalanya. Nah, gejala radang atau tenggorokan atau faringitis pada anak ini, semua anak yang terkena faringitis ini akan mengalami sakit tenggorokan dan nyeri saat menelan. Dan juga telinga juga bisa merasakan nyeri karena tenggorokan dan telinga ini dipersarapi oleh saraf yang sama. Nah, pada bagian belakang tenggorokan dan tonsil biasanya akan tampak merah dan tonsil biasa membesar dan diliputi oleh bercak-bercak putih. Nah, anak-anak yang mengalami faringitis ini biasanya akan mengalami flu, juga mengalami pilek, batuk, dan agak demam. Nah, selain itu, anak-anak yang terkena strep throat ini bisa mengalami pembesaran kelenjar getah bening di leher, yang dimana anak akan merasakan nyeri dan demam tinggi. Bahkan, beberapa anak dengan strep throat juga bisa mengalami gejala-gejala demam scarlet, yang dimana meliputi adanya perubahan warna merah pada lidah dan ruam kulit khas berwarna merah. Selain itu, anak-anak dengan tonsilitis kronis juga ini akan bisa mengalami sakit tenggorokan atau rasa tidak enak atau nyeri saat menelan. Maka perlu diketahui bahwa faringitis ini biasanya akan muncul atau akan timbul gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Nah, perlu diperhatikan beberapa gejala yang bisa timbul pada penderita faringitis, antara lain, yang pertama, nyeri atau sakit tenggorokan. Yang kedua, gatal di tenggorokan. Yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, demam. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, pegal linu. Yang ketujuh, mual atau muntah. Dan yang terakhir adalah akan ada pembengkakan kelenjar di leher. Lalu, bagaimana pencegahannya? Nah, setelah mengetahui penyebab, saya akan memberitahu bagaimana cara pencegahannya, yaitu dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Selain itu,
perlu dilakukan yaitu menghindari paparan asap, rokok, dan polusi. Dan juga hindari berbagai peralatan makan dengan penderita faringitis atau menutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin untuk mencegah penularan. Pemeriksaan fisik yang akan dilakukan itu ada beberapa. Yang pertama dengan cara inspeksi. Kita akan melihat apakah ada kemerahan pada faring atau adanya pembengkakan di leher. Yang kedua, melakukan palpasi. Melakukan palpasi ini apakah ada kenaikan suhu pada leher atau adanya nyeri saat ditekan. Yang ketiga, melakukan TTV atau mengecek apakah suhu tubuh ini mengalami kenaikan serta jadi meningkat dan napasnya cepat. Nah, setelah itu pengobatannya seperti apa? Nah, setelah melakukan pemeriksaan fisik, perlu juga diketahui cara pengobatannya seperti apa. Nah, yang pertama yaitu banyak istirahat. Nah, terkadang cara untuk mengatasi faringitis itu sederhana ya, dengan beristirahat yang banyak. Jadi biarkanlah anak tidur yang banyak saat mengalami faringitis agar imunitas tubuhnya bisa kembali meningkat untuk melawan virus penyebab peradangan tersebut. Lalu yang kedua yaitu minum yang banyak. Nah, selain istirahat yang cukup, si kecil yang sedang mengalami faringitis ini juga perlu minum air yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi. Minum air juga bisa meredakan ketidaknyamanan pada tenggorokan mereka. Nah, sebagai orang tua, kita bisa menawarkan berbagai pilihan minuman pada si anak, seperti air hangat, teh lemon dengan madu, atau bisa dengan sup ayam yang hangat untuk melegakan tenggorokannya. Selanjutnya yaitu pasang pelembab udara. Pengobatan rumah lainnya yang juga bisa ibu-ibu coba lakukan untuk mengatasi faringitis pada si kecil adalah yang pertama, memasang cool mist atau pelembab udara di kamarnya, karena udara yang lembab dan hangat bisa meningkatkan pernapasan dan meredakan tenggorokan si kecil yang kering dan sakit. Yang keempat yaitu beri anak permen pelega tenggorokan. Nah, permen pelega tenggorokan juga bisa membantu meredakan tenggorokan yang gatal dan nyeri. Namun hindari memberikan permen pelega tenggorokan ke anak-anak di bawah usia 5 tahun, berisiko menyebabkan terjadinya tersedak ya. Nah, selanjutnya adalah pemberian obat-obatan. Bila penanganan faringitis secara mandiri tidak membuat kondisi membaik dalam jangka waktu maksimal 7 hari, penderita perlu memeriksakan diri ke dokter. Dokter mungkin akan meresepkan beberapa jenis obat seperti antibiotik. Antibiotik ini diberikan pada penderita faringitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, perlu diketahui pemilihan antibiotik ini jangan sampai salah ya, karena antibiotik untuk radang tenggorokan yang dipilih ini biasanya adalah penisilin, kefradoxil, amoxicillin, cavaclor, clindamycin, clarithromycin, atau erythromycin. Nah, adapun antibiotik yang bekerja secara lokal seperti gramicidin juga dapat diberikan untuk faringitis yang ringan. Selanjutnya ada benzocaine. Benzocaine ini diberikan untuk mengatasi sakit tenggorokan dan kesulitan menelan yang sering terjadi pada faringitis. Bahan ini sering ada di obat kumur atau permen pelega tenggorokan ya. Yang kedua, bisa memberikan paracetamol atau ibuprofen. Paracetamol dan ibuprofen ini merupakan anti demam atau anti nyeri. Obat-obatan ini diberikan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam yang bisa terjadi selama faringitis. Perlu diketahui dan selalu diingat bahwa selalu ikuti anjuran dan aturan penggunaan obat sesuai yang diberikan oleh dokter. Jangan menghentikan penggunaan obat tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Selain itu, perawatan di rumah sakit dengan memberikan pasien cairan infus juga bisa menjadi pilihan penanganan faringitis bila pasien sangat sulit menelan sehingga berpotensi kekurangan nutrisi. Baiklah, sekian penyuluhan yang saya bawakan. Jika ada kesalahan atau kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.